Perkenalkan, nama saya Kevin Sibarani dari kelas 12 IP1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama itu bagian A, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yaitu bagian pertama, pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bermasyarakat Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Yang kedua itu aspek ekonomi, yaitu yang pertama makin meningkatnya investasi asing, yang kedua makin terbukanya pasar internasional, yang ketiga itu mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga itu aspek sosial budaya, seperti munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi yang mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Yang keempat itu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama itu makin menguatnya supremasi hukum, dan kedua menguatnya regulasi hukum, dan yang ketiga menguatnya supremasi sipil. Kita masuk bagian kedua, yaitu pengaruh negatif iptek dalam bidang politik. Dampak positif iptek tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut akan menimbulkan terganggunya stabilitas nasional. Yang kedua itu dalam aspek ekonomi. Yang pertama itu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas. Yang kedua, cepat atau lambat, perdagangan Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. Dan yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Kita masuk bagian C, yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dapat menimbulkan terjadinya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, maupun persatuan dan kesatuan bangsa. Masuk bagian B, yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Kita masuk bagian A, yaitu dalam bidang politik. Yang pertama itu mengembangkan demokratisasi dalam skala bidang. Yang kedua itu mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga itu mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar berjalan secara baik dan benar. Yang kita masuk bagian B, yaitu dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri. Yang kedua itu pertanian dijadikan sebagai prioritas utama. Dan yang ketiga itu industri harus menggunakan produk atau bahan dari dalam negeri. Dan bagian terakhir yaitu bagian C, dalam bidang sosial budaya. Yang pertama itu terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua berorientasi pada masa depan dan bukan masa lampau. Dan yang ketiga itu dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Sekian pembahasan bab 3 dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.